kalian pada waktu istirahat itu kan bermain bersama. Nah, ketika bermain bersama ini ada dua anak lari-larian. Terus secara tidak sengaja yang satu anak ini kejegal, kakinya kejegal terus jatuh. Tadi kan secara tidak sengaja melakukannya tidak sengaja, sehingga teman yang kejegal tadi menangis. Terus apa yang harus dilakukan temannya yang satu? Meminta maaf karena apa? Karena tidak sengaja menjatuhkannya. Terus setelah kemarin pada waktu pelajaran ada Yazid pinjam pensilnya Rizky. Terus pensilnya ini ketika nulis pensilnya ini patah karena lekannya terlalu lekan, akhirnya patah. Terus apa yang harus dilakukan Yazid? Maaf karena mematahkan pensilnya Rizky. Nah, bagaimana cara mengucapkan minta maafnya itu? Yazid bilang apa? Rizky, Yazid bilang apa? Rizky, iya, siapa yang bisa? Ayo Bapak. Kalimat permintaan maafnya tadi yang harus diucapkan Yazid bagaimana? Yang keras. Rizky, aku minta maaf jika mematahkan pensilmu. Pinter. Siapa lagi yang bisa menunjukkan contoh minta maaf? Siapa lagi yang bisa? Darul. Yang keras. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan Hilaria. Siap. Ungkapan. Ya, dengarkan baik-baik. Ungkapan permintaan maaf. Tadi sudah disebutkan contoh kalimat ungkapan. Nah, ini ungkapan permintaan maaf disampaikan ketika kita secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan kepada orang lain. Orang lain itu bisa ada temannya, kakak, adik, saudara, ayah, ibu. Ketika berbuat salah harus apa tadi? Harus minta maaf. Nah, minta maaf itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Bolehkah kita minta maaf sambil teriak-teriak? Safira, aku minta maaf. Begitu boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh?
tidak sopan. Jadi kalau kata-katanya tidak sopan, kira-kira dimaafkan apa tidak? Tidak. Apabila kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Jika ada teman yang meminta maaf, terus harus apa? Memaafkan. Dan meminta maaf ini harus saling apa kita minta maaf? Harus saling berjabat tangan. Terus kata-katanya harus dengan yang sopan. Biar apa saling minta maaf? Menciptakan pertemanan. Terus temannya itu biar banyak. Minta maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Terpuji itu baik apa buruk? Baik. Jadi kalau perbuatan yang terpuji, perbuatan baik berarti harus dilakukan apa harus dihindari? Harus dilakukan. Ungkapan permintaan maaf selalu menggunakan kata maaf. Maaf, saya tidak sengaja. Maaf, saya sudah mengambil bukumu. Maaf, saya sudah merobekkan bukumu. Contoh kalimat permintaan maaf. Nah, contoh kalimat permintaan maaf. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Siapa lagi yang bisa? Naya, apa? Contohnya lagi, selain ini apa lagi Mbak Naya? Maaf kepada siapa dulu? Maaf kepada siapa? Maaf. Oh ya, maaf Rana. Oh pinter. Maaf aku sudah merusak tangan kamu. Siapa lagi yang bisa? Samira. Ya kan? Boleh. Maaf Zara, aku sudah menjatuhkan. Jajit. Apa Jit? Nah, pinter. Maaf Farel. Harus didahului dengan kata apa tadi? Maaf. Terus bicaranya harus sopan. Lanjut ya. Maaf, saya datang terlambat. Nah ini, ketika masuk sekolahnya biasanya jam berapa? Jam 7. Terus ketika anak-anak datang jam 7 lewat 5 atau 10, berarti datang ke sekolahnya itu terlambat apa tidak? Terlambat. Kalau terlambat harus minta maaf kepada, bagaimana contohnya? Mbak? Ya, maaf dulu saya sudah terlambat. Maaf. Nah, semuanya didahului dengan kalimat permintaan maaf. Nah, ini ada. Ketika bermain, Denny tidak sengaja menyenggol Udin. Berarti kan itu tidak sengaja Denny-nya menyenggol Udin. Perhatikan dulu. Kok mainan ini? Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf. Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Nah, seperti yang sudah anak-anak contohkan tadi, kalimat permintaan maaf harus diberi kata maaf. Ini harus wajib. Dengan begitu, nada bicara yang kita ucapkan akan sopan. Nah ini wah senang sekali. Ketika minta maaf berarti temannya itu bagaimana? Memaafkan apa tidak? Kalau ada teman yang minta maaf, memaafkan. Lanjut ya. Nah
ini ditulis dulu namanya siapa, terus untuk ini ada dua kelompok nanti, ada kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A, cara pengerjaannya tinggal diberi centang. Yang termasuk kalimat permintaan maaf yang mana? Diberi centang. Kalau bukan kalimat permintaan maaf diberi tanda silang. Pensil hapus dikeluarkan. Pensil hapus dikeluarkan. Salah di silang. Ya nanti masih ada itu. Ribuan. Namanya ditulis dulu. Ini ada, masih ada. Nah, untuk soal yang kedua, ini membuat kalimat permintaan maaf. Dibuat 5. Ya, buat 5 kalimat permintaan maaf. Siapa yang belum? Waktunya 5 menit. Buat kalimat permintaan maaf. Namanya ditulis dulu. Nama ditulis dulu. Kelvin loh. Vin, ini Kelvin. Buat 5 kalimat permintaan maaf. Namanya ditulis dulu. Selesai dikumpulkan yang sudah selesai. Ya, kumpulkan sini. Nah, pinter. Ya. 2 menit lagi waktunya. Tulis 2 saja nggak? Tulis aku harus 2 saja. Ya, pinter tulis. Dari jawaban anak-anak ini semuanya sudah paham tentang itu bagaimana pembuatan dan cara mengungkapkan kalimat permintaan maaf. Nah, biar semakin paham lagi, ini ada kartu kalimat. Minta tolong Rara ke sini. Nah, ini disusun bagaimana. Maaf Bu, iya pinter sayang. Nah terus ini
Dibaca yang keras. Iya, tepuk tangan dulu buat Yasmin. Maaf, aku tidak sengaja merobekkan bukumu. Semuanya pintar, dapat jempol, gula, dan semuanya pintar. Nah, anak-anak sekalian, tadi pelajaran apa yang kita dapatkan tentang apa? Permintaan maaf. Nah, permintaan maaf ini dilakukan ketika kita berbuat salah, baik itu kesalahan yang tidak sengaja maupun kesalahan yang sengaja. Nah, meminta maaf harus diberi kata apa? Harus diberi kata maaf. Terus pengucapannya harus dengan sopan. Karena setelah pembelajaran kali ini diharapkan untuk kedepannya, untuk selanjutnya anak-anak membiasakan untuk selalu mengucapkan maaf bila melakukan kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, di sekolah maupun di rumah maupun ketika di lingkungan masyarakat, ketika istirahat dengan teman, dengan ayah ibu, dengan kakak, dengan adik pun, orang yang lebih muda, kita harus selalu membiasakan mengucapkan maaf. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Guru berharap anak-anak bisa melakukan dengan intensif dan dengan baik, dengan sopan. Saya ini